Ketemu Bapak Gojek, guys. Eh, Kirim kirim paket. Tadi, Pak. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Selamat datang. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan keberkahan. Sesi kali ini jadi motovlogger karena biasanya teman-teman aku dapat banyak paket daripada penumpang untuk saat ini, dan itu jauh-jauh. Untuk mengisi waktu luang, nggak ada salahnya aku coba motovlogger. Jadi selain melatih untuk ngomong di kamera, salah satunya dengan cara aku melatih ngomong setiap hari. Jadi ada paket tadi lagi setting kamera, ada Bapak Gojek juga dari Madura ternyata orangnya. Jadi kali ini ada orderan ke arah Sepanjang, lumayan. Kalau dari Pondokastra ke arah Sepanjang sekitar 20-an. Di hari sekarang, hari Senin Agustus ini, musimnya masih kemarau, jadi terpantau sangat cerah dan begitu panas. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitas di jalan, apalagi di Surabaya, di kota-kota besar, tetapnya minum air putih. Jadi bekal dari rumah, kalau misalnya nggak bekal, bisa beli di Alfamart, bisa beli di Indomaret, bisa beli di Toko Madura. Oke teman-teman, aku ada musibah. Jadi nanti aku kasih videonya ya. Jadi banku itu bolong, tapi nggak bocor teman-teman. Aku juga heran. Tadi aku cek, ternyata lapisan luarnya itu yang terkelupas. Jadi bolong gitu teman-teman. Aku lihat itu itu ada serat-seratnya. Jadi teman-teman yang ngojol atau tahu otomotif, ban harian apa yang rekomendasi untuk aktivitas berat kayak ojol ini? Karena umur ban termasuk tergolong ini ya, tergolong muda. Karena masih beli sekitar 4 bulanan, udah seperti itu ya teman-teman. Aku nggak tahu aku nerabas jalan berlubang atau karena kanannya terlalu tinggi, akhirnya ketika nerabas makadam itu banyak kerikil dan batu itu ya. Mungkin kena itu dan juga posisi goncengan. Mungkin pada saat itu ya teman-teman, banku kena itu ya, kena posisi.
karena hari apes itu gak ada dikalahin gitu. Oke teman-teman, kita lanjut arah ke Brigjen Katamso. Di sini kalau Senin lumayan terpantau macet ya teman, karena jam operasional buat truk-truk kayak gini ini teman-teman, ini udah mulai jamnya dari sekarang. Apalagi di hari Senin ini ya. Kali ini dapat orderan ke arah taman, tapi lumayan, barangnya tidak terlalu besar, sesuai dengan deskripsi. Nah itu buat driver seneng, karena yang tidak sesuai dimensinya itu sebenarnya bikin kita ribet. Oke teman-teman, kita ngobrol soal sistem Gojek terbaru. Bagiku sistem Gojek terbaru ini tidak adil. Karena kenapa? Dia lebih kan pihak si customer ya, daripada mementingkan driver. Karena kenapa? Ketika customer cancel, customer tidak sesuai dengan driver itu karena banyak faktor. Salah satu faktornya itu adalah ketika kita pesan sebuah layanan, kita harusnya mikir dulu ya sebelum kita mau pesan. Karena kenapa? Sulit bagi driver sekarang ini, karena ketika customer mencancel itu performa langsung turun di angka 80 ya kalau nggak salah. Nah, untuk performa itu memang ada pengaruhnya si driver dan untuk mendapatkan orderan selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi ada pengaruhnya ya teman-teman. Mungkin aku tahu juga ya, karena aku bukan hanya driver, aku juga pengguna ojek online itu sendiri. Mungkin gini, kita ingin perjalanan kita lebih nyaman, akhirnya kita pesannya itu pesan Gojek Comfort, atau yang di Grab itu ada Grab SL. Jadi semua driver mitra ojek online itu kan nggak semuanya ada fitur itu. Jadi kemungkinan ketika kita pesan itu dapatnya driver jauh. Nah akhirnya berpengaruh
ke waktu untuk bekerja sebagai customer. Nah, untuk perjalanan dekat akhirnya lebih worth it itu kita pesannya bukan SL atau Gojek Cover, tapi hemat atau yang biasa aja. Karena ketika kita perjalanan dekat itu kan butuh efektivitas ya, jadi nggak perlu kita orangnya kantor karena pasti dapatnya jauh-jauh, driver jauh-jauh. Nah, driver jauh-jauh akhirnya perjalanan cuma dekat kita cancel. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya di driver. Nah, kasihan si driver udah nunggu orderan, sekali dapat kamu cancel, akhirnya dia nunggu waktu dia diseda sama aplikasi, mungkin dinotifikasikan bahwasanya mengabaikan orderan. Nah, jadi musuh kita itu sebenarnya musuh sistem ya teman-teman. Kita kerja sesuai dengan sistem, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya menggunakan fitur transfer atau SL, sebaiknya kita perjalanan jauh di atas 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo itu worth it menggunakan karena pasti yang datang itu motor-motor besar kayak NMAX, PCX, terus Vario 160, terus Vario yang terbaru yang 125 itu juga bisa masuk kantor itu teman-teman. Jadi customer kita sebaiknya harus bijak ya teman-teman, karena kasihan driver keluar rumah itu udah berjuang demi keluarga, demi penghidupannya, demi dapurnya. Jadi kasihan driver, meskipun dia pesennya lama atau segala macam, ditelepon aja, Pak bisa tahu enggak atau gimana. Biasanya ada yang driver mangkal gitu, tapi dia ketiduran. Ya sepenuhnya nggak nyalahin 100% emang customer, karena ada sisi driver juga yang kadang ya salah juga ya dari penilaian itu sendiri ya. Perlunya kita konfirmasi dan komunikasi kepada si driver atau si customer. Oke, terbalik arah sepanjang, jadi kita nggak boleh melanggar ya teman-teman, nggak boleh lewat gudang garam ya, karena sangat bahaya. Ada larangan juga dan itu tidak dibolehkan. Jadi kita terbalik di bawah flyover ini, habis itu yang mau tetap arah ke gudang garam lebih baik melewati gang. Setelah putar balik ini langsung kiri. Nah, di sini nih banyak pelanggar. Nah, kan bahaya kan, ada bus. Kita nyempil di bus, nggak boleh ya. Nah, mending lewat sebelah kiri itu. Hari Senin jam satuan terpantau cukup lengang traffic di Bundaran Baru. Semoga suaraku sekarang jelas ya, karena aku menggunakan headset untuk merekam, karena
kalau menggunakan mikrofon pun kemungkinan bisa sih bisa, tapi nggak terlalu maksimal mungkin ya. Di Bundaran Waru ini terpantau ada pembangunan ya teman-teman ya. Nggak tahu ini lagi dibangun apa, atau underpass, atau dijadikan jalan di mana, aku belum tahu ya teman-teman. Kalau ada ya teman-teman yang tahu, tolong komentar sih ya teman-teman. Ada bangunan apa sih di Bundaran Waru ini? Ini paling enak itu kalau misalnya kita kirim barang jauh dan kecil barangnya, itu buat driver itu menyenangkan karena disuruh main, disuruh riding, tapi dibayar. Kan seru kan? Oke teman-teman, mau sampai di tempat tujuan. Oke teman-teman, mau sampai di tempat tujuan. Semoga kalian puas ya dalam menonton video ini ya. Mungkin video yang mengenai customer dan driver atau sistem yang sekarang, bagaimana bijaknya menggunakan aplikasi ojek online, mungkin perlu gak aku bikin video sendiri. Kalau misalnya kalian membutuhkan, saya akan membuat itu. Komentar ya teman-teman ya. Semoga kalian senang dalam melihat videoku ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.